Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-13 Ramadan ini, mari kita tak henti-hentinya menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama 13 Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan suci Ramadan kita kenal sebagai bulan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Furqan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, sebagai pembeda antara al-haq dengan al-batil. Maka seharusnya umat Islam yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, harusnya mampu membedakan antara al-haq dengan al-batil, antara al-adlu wal fujur, atau al-adlu wal khiyanah. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua, karena kita dapat membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang sangat membahagiakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Quran ini, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu memberikan pahala yang besar, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar dengan terus membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dengan membaca saja alif lam mim, kita sudah 3 kebaikan, dan 3 kebaikan ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kali 30 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka ketika kita bisa membaca Al-Quran, khatam Al-Quran 2-3 kali dalam bulan Ramadan ini, maka tentunya kebaikan yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyejuk hati, sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan membaca Al-Quran, hati akan tentram, hati akan nyaman. Makanya dengan kondisi yang semua kita tahu pada saat ini, COVID-19 yang melanda dunia, dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita tidak terganggu dengan adanya kendala-kendala tersebut. Dan lebih penting lagi, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, telahlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pemiliknya. Dan kita berharap semua kita menjadi ahlul Quran yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Karena kita tahu bagaimana kondisi hari kiamat, bagaimana beratnya pada saat itu, menghadapi suasana pada saat itu yang Rasulullah SAW gambarkan. Ketika terjadi kiamat, maka semua orang akan berpikir untuk dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Pada hari itu semua orang berlari dari akhihi, dari saudaranya, dari ummihi, dari ibunya, abihi, dari bapaknya, dan semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari kiamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari kiamat dengan senantiasa kita bersama Al-Quran ataupun menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai bacaan yang paling kita rindukan, sebagai bacaan yang sangat kita berikan waktu kita untuk membacanya. Sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati, pemberi kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.